Ya, saya percaya saudara, hari ini kita akan sekali lagi mengalami kasih karunia anugerah Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita enggak panjang lebar, langsung masuk firman Tuhan saja. Kita sedang masuk seri khotbah yang luar biasa, yaitu Tuhan Gembala Jiwaku. Temanya bulanan apa saudara? Tuhan Gembala apa? Jiwaku. Artinya kita akan belajar bahwa Tuhan ingin memberikan kita jiwa kita menjadi tenang, saudara. Ada damai sejahtera, saudara. Ada kelegaan di dalam hati kita, saudara. Sehingga kita bisa mengalami sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita. Dia gembala yang baik, yang menuntun kita pada yang rumput yang hijau, air yang tenang dan banyak saudara. Sekali lagi saya ingin saudara ngerti atau tangkap semua firman yang Tuhan berikan dalam gereja kita itu sifatnya rema. Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita, baik itu tema tahunan, baik itu tema bulanan, maupun setiap minggu seperti ini. Saudara perhatikan sebuah kesaksian-kesaksian setiap minggu disampaikan. Pasti saudara akan dapatkan waktu mereka mendengar firman, ditangkap, dipercayai, ditaati, dilakukan. Maka mereka mengalami mujizat seperti yang kita pujikan tadi saudara. Jadi saya ajak sekali lagi setiap saudara juga sama. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Saudara percaya Tuhan akan bicara. Waktu dengar firman, tangkap saudara. Terima dengan iman saudara. Lalu juga petunjuknya, nasihatnya ditaati. Saya jamin saudara akan mengalami mujizat. Saya jamin saudara akan mengalami kebenaran firman. Saya jamin saudara akan mengalami kasih karunia. Saya jamin saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Termasuk mujizat. Tuhan akan tetap diam gitu saudara. Bingung ikut bingung saudara. Ayo saudara yang semangat itu loh saudara. Jangan diam terus. Saya mau tanya. Ya, kalau saudara punya anak, senang anak yang loyo atau semangat? Kalau saudara punya orang tua, senang orang tua yang loyo atau semangat? Saudara punya karyawan yang loyo atau semangat? Punya bos yang loyo atau semangat? Kalau Tuhan punya anak, suka punya anak yang loyo atau semangat? Semangat atau saudara? Ayo semangat saudara. Tuhan itu senang kalau dia bicara, kita tanggapi Tuhan senang. Kalau Tuhan sedang bicara firman-Nya kita diam saja. Tuhan itu ini mau apa enggak toh? Jadi tanda tanya gitu saudara. Amin. Katakan sebelah dulu ayo semangat. Katakan sebelah ayo semangat ya. Nanggapi firman Tuhan saudara. Saya percaya menyenangkan hati Tuhan dan itu akan jadi berkat. Saya terus diteguhkan saudara. Berapa hari yang lalu saudara, saya melayani ada upacara kematian saudara. Firman Tuhan juga sedang digenapi. Bulan ini seri khotbah ya Tuhan Gembala Jiwaku ya dituntun pada rumput yang hijau yang tenang saudara. Jadi ada satu jemaat umurnya 97 tahun saudara. Bersyukur sekali, sekalipun umurnya sudah tua tetap saja bisa dijamah Tuhan, kenal Tuhan, ikut Tuhan, dapat kasih karunia. Bahkan pada akhir hidupnya ngalami luar biasa. Bulan ini seri khotbah tentang ini. Saudara berapa hari yang lalu itu saat detik-detik terakhir meninggalnya. Saudara. Lalu ada pekerja di gereja yang datang di sana karena diminta untuk doakan. Sebelum doakan dibacakan ayat ini. Tuhan Gembalaku yang baik, bawa rumput yang hijau, air yang tenang, dan macam-macam. Sampai ayat terakhir, ayat 6, saudara. Yang dikatakan, ya aku akan ada di rumahmu selama-lamanya. Setelah selesai, pulang ke rumah Bapak, saudara. Selama-lamanya. Nah itu peneguhan loh, saudara. Firman-Nya berkata, aku akan ada di rumah Tuhan selama-lamanya. Dia juga sama, pulang ke rumah Bapak selama-lamanya. Ayo, semangat saudara. Itu peneguhan saudara. Jadi semua heran loh. Ini ayat yang terakhir langsung terjadi loh saudara. Betul nggak? Langsung dia pulang ke rumah Bapak selama-lamanya. Lalu menantunya cerita, setelah itu mulai cari termasuk peti matinya. Saudara, dia datang di tempat ya jual peti mati. Lalu pemiliknya berkata, kemarin baru datang. Motif yang baru. Jadi sedang cari yang baru. Lalu dilihat seperti apa? Ternyata juga motif yang baru. Gambarnya Tuhan Gembalaku yang baik. Tepuk tangan lagi. Dia merasa diteguhkan lagi. Jadi punya iman. Sungguh-sungguh orang tuanya masuk surga. Sesuai dengan firman.
ada sukacita, ada kelegaan, ada kasih karunia, saudara. Lah gitu kata sebelah lah gitu ya. Semangat gitu ya saudara ya. Saya percaya ibadah akan menjadi juga indah saudara. Ya kita itu saudara khusus tema yang sekarang full tank atau full happiness. Artinya kita mengalami kepenuhan Tuhan, kepenuhan sukacita dari Tuhan, kepenuhan iman pengharapan dari Tuhan. Jangan izinkan hati kita kosong saudara. Sebab kalau hati kita kosong, kita tidak akan punya arah. Hati kita kosong, kita tidak akan punya semangat saudara. Akan putus asa dan macam-macam. Hari ini Tuhan sedang berbicara dan saya percaya Tuhan akan memberikan hati yang dipenuhi oleh Tuhan. Hati yang penuh dengan kasih karunia. Hati yang punya iman. Hati yang penuh pengharapan. Hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh damai sejahtera. Kok diem lagi toh saudara? Nah ini latihan. Kelihatannya perlu latihan saudara. Tapi betul saudara. Dan saya percaya itu akan jadi berkat bagi setiap kita. Ya temanya saja full tank saudara. Kalau saudara naik mobil mau keluar kota gitu saudara ya. Maka tangkinya harus penuh. Kalau tangkinya cuma sedikit saja bahaya bisa macet. Nggak sampai tujuan. Apalagi kalau tangkinya bahan bakarnya habis. Saudara macet di tengah jalan. Demikian juga dengan perjalanan kita. Ikut dari Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang luar biasa. Hati kita dipenuhi dengan iman. Dipenuhi dengan pengharapan. Dipenuhi dengan kasih karunia. Dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Sehingga terus kita akan bergerak. Sehingga terus kita akan berjalan. Sehingga terus kita akan semangat. Sehingga terus ayah mencapai rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Saudara dipenuhi saudara. Dunia saat ini saudara banyak orang hatinya kosong. Kenapa? Dunia itu bukan makin baik tapi makin rusak. Zaman saudara orang itu makin rusak. Zaman masalah itu makin besar, bukan makin kecil saudara. Jangan berharap tidak ada masalah. Oh masalah itu makin besar. Kalau tidak hati-hati, hati kita bisa goyah. Kalau tidak hati-hati, hati kita bisa putus asa. Kalau tidak hati-hati, hati kita bisa tadi mengalami kekosongan, saudara. Lalu juga kita bisa sudah tidak punya motivasi untuk bergerak dan berjuang lagi. Dan kadang-kadang sudah tidak ada tujuan hidup, sedih, kesepian, putus asa, saudara. Lalu kadang-kadang cari solusi, jalan keluarnya lewat apa? Alkohol, saudara. Minum-minum sudah supaya lupa, saudara. Lalu kadang-kadang sampai narkoba, betul? Saudara lihat ya, banyak orang yang wah romanya goncang hidupnya, goncang seperti itu. Pada pelarian yang salah, kadang-kadang, saudara. Bahkan kadang-kadang seks bebas, saudara. Bahkan kadang-kadang makannya nggak teratur lagi, saudara. Orang kalau stres itu banyak makan atau sedikit makan? Nah saya mau tanya dulu. Orang kalau sedang stres sudah hatinya kosong banyak makan atau sedikit makan? Yang bilang sedikit angkat tangan. Yang angkat tangan sedikit. Yang berkata banyak angkat tangan. Ya, yang golput angkat tangan. Latihan namanya gitu saudara. Orang stres itu ada dua macam saudara. Ada orang stres sampai gak bisa makan lah. Seperti Hana itu gak mau makan. Karena wah kacau. Keadaannya kacau. Sampai gak bisa makan, gak mau makan. Betul saudara. Makan apa ya sudah gak enak lagi. Tapi ada yang lain. Orang stres sudah gak bisa mikir. Jak terus. Gak ngerti saudara. Gak bisa mikir lagi makan terus. Jadi stres malah jadi gemuk. Duh ada saudara seperti itu saudara. Pokok yang pasti akan punya efek banyak yang kadang-kadang tidak baik saudara. Nah kenapa sih orang bisa hatinya sampai kosong dan goncang? Bisa karena yang pertama kehilangan orang yang dicintai. Kita bisa lihat kadang-kadang anak ya cintai meninggal. Orang tuanya ada yang goncang luar biasa saudara. Karena anak yang dicintai, yang diharapkan meninggal. Ada pasangannya meninggal gitu saudara. Mereka sudah dekat sekali. Wah sangat cinta satu dengan lain. Sudah puluhan tahun mungkin ada gitu. Atau malah baru saja menikah. Saudara meninggal saudara. Sehingga buat dia goncang hatinya. Karena orang yang dikasih
meninggal, saudara. Bahkan bukan hanya orang, apapun yang dianggap berharga itu hilang misalnya dalam hidupnya. Kadang-kadang hatinya juga bisa goncang. Pekerjaannya yang diharapkan, yang diandalkan, sudah hancur gitu. Kalau enggak hati-hati, hatinya bisa goyah, saudara. Hanya bisa merasa enggak ada pengharapan. Kosong hatinya. Ya, lalu juga peristiwa-peristiwa traumatis. Misalnya pernah saudara dibully di sekolahnya, trauma. Masuk sekolah lagi sudah trauma, takut saudara. Di tempat kerjanya, juga dibully sehingga juga trauma. Gak berani masuk lagi saudara. Bahkan bukan hanya itu, di gereja kadang-kadang saya lihat ada orang trauma. Karena di dalam ibadah atau dalam melayani bersama sempat dibully oleh teman pelayanan atau sampai trauma, sudah enggak pelayani lagi. Ada yang lebih parah, sudah enggak ibadah lagi. Artinya trauma, termasuk di keluarga. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu, saudara. Sehingga punya trauma, saudara. Peristiwa-peristiwa yang bagi dia berat, saudara. Karena kekerasan, karena pelecehan, kadang-kadang menjadi trauma dalam hidupnya. Bisa juga karena perubahan hidup yang drastis. Dulu kaya, tiba-tiba habis-habisan, jatuh miskin. Kadang-kadang nggak bisa menerima keadaan saat itu. Sulit sekali untuk bisa menyesuaikan, sehingga goncang dan kadang-kadang hampa. Tidak tahu lagi mau apa ini. Sudah tidak ada kesempatan, seolah-olah dulu punya kedudukan tinggi, jabatannya tinggi, dihormati banyak orang, tapi tiba-tiba sekarang sudah nggak ada apa-apanya lagi. Kalau nggak hati-hati, saudara, hatinya itu bisa gejolak, bahkan kadang-kadang bisa mengalami kekosongan. Sudah nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan atau dilakukan. Atau dulu seorang pekerja, pekerja keras sekali. Sekarang tiba-tiba gak ada kerjanya, nganggur gitu saudara. Kalau gak hati-hati sekali lagi saudara, hatinya bisa goyah. Saudara kadang-kadang putus asa, kosong, gak ada pengharapan. Kosong, gak punya jalan keluar lagi. Gak punya semangat lagi saudara. Atau pukulan akibat kegagalannya. Gagal. Pacaran sekali, gagal. Pacaran 2 kali, gagal. Pacaran 3 kali, gagal. Mau pacaran sudah gak berani lagi. Kadang-kadang hatinya kosong. Sudah gak ada lagi keinginan untuk membangun rumah tangga. Saudara, gagal dalam studi. Ada juga saudara, gagal. Sudah gak ada pengharapan untuk studinya. Atau dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan. Kadang-kadang bisa mengalami seperti itu juga. Gagal, saudara, jatuh pailit, saudara. Kalau zaman dulu ada film waktu saya kecil namanya To Leong To gitu, saudara. Ya, jatuh pailit gitu, saudara. Ya, kadang-kadang bisa mengalami seperti itu. Saya tidak tahu, mungkin di antara saudara ada yang mengalami atau tidak. Tapi kalau Tuhan sedang berfirman, mestinya ada, saudara. Namun saya doakan di keluarga Allah semua bangkit. Di keluarga Allah semua mantap, saudara. Berita baiknya, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, Tuhan sedang memberikan firman yang kosong akan dipenuhi dengan kasih Tuhan. Pengharapan daripada Tuhan, iman daripada Tuhan, damai dari Tuhan akan dipenuhi dengan sukacita kembali, akan dipenuhi pengharapan kembali. Dan saudara akan lihat kasih karunia, anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena dia gembala yang baik yang akan menuntun kita pada kasih karunia anugerah. Lah itu hebat, saudara. Tepuk tangannya lebih meriah lagi, saudara. Kita akan belajar 3 kisah di Alkitab yang dari emptiness menjadi fullness, saudara. Dari kekosongan akhirnya mengalami sesuatu yang luar biasa. Yang pertama dari perempuan Samaria di sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 15 mulai, saudara. Kata perempuan itu kepadanya, bilang pada Tuhan, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah siapa? Suamimu. Panggillah siapa?
suamimu dan datang kemari ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Disuruh bawa suaminya ke situ, dia berkata, aku nggak punya suami. Kata Yesus padanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Artinya Tuhan benar-benar kau berkata jujur, engkau memang tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi ada seorang perempuan, saudara, dikatakan ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Yesus berkata, bawa suamimu. Dia berkata tidak punya suami. Lalu Tuhan mulai jelaskan, benar, engkau jujur, tidak punya suami. Kalau saudara bisa gambarkan, kan dikata 5 kali ganti pria. Mungkin pertama masih muda, dia berharap bisa menikah, bangun rumah tangga yang bahagia. Dia berharap akhirnya dia sempat punya pria pilihan menikah, saudara. Punya pengharapan yang luar biasa, hatinya sukacita, saudara. Tapi siapa sangka suaminya selingkuh, hatinya sakit, hatinya pedih, putus asa sampai cerai, misalnya begitu, saudara. Akhirnya dia mungkin nyoba lagi, berusaha cari lagi pria yang bisa nanti bahagiakan dia, nikah lagi. Dia berharap jadi baik, tapi ternyata yang kedua suaminya males, bin keset kalau bahasanya orang Jawa Tengah gitu, saudara. Nggak mau kerja, dia diperos, dia kerja terus, diminta uang terus, lama-lama juga nggak tahan. Cerai lagi, saudara. Lalu mungkin dia setengah putus asa, tapi cobalah, cari lagi lah suami yang bisa menjadi jawaban dari keinginannya. Saudara, nikah lagi yang ketiga, saudara, berharap jadi baik. Nggak tahu malah dia ringan tangan, pukul, sempat dipukul, dihajar, saudara. Sebetulnya dia sudah bosan, nggak mau cerai lagi lah, malu-maluin. Sudah cerai 2 kali kok, tapi karena terlalu menyakitkan sekali, akhirnya mau tidak mau cerai. Saya percaya penuh dengan tangisan. Saya percaya penuh dengan kepedihan. Saya percaya penuh dengan kegalauan. Mungkin sempat yang keempat, saudara. Dan ternyata yang keempat gagal lagi. Maka yang kelima, dia mungkin gak mau resmi nikah. Takut trauma. Dengan dulu hatinya kosong. Sudah 4 kali dia berusaha bangun pernikahan. Dia berusaha bangun rumah tangga. Gak ada pengharapan. Kalau saudara bisa renungkan, wanita ini sedang mengalami kekosongan dalam hatinya. Saudara nggak tahu apa yang harus diperbuatnya. Saudara, bagi banyak orang, perempuan seperti ini pasti dilecehkan. Biasanya kalau sampai ada wanita yang sampai ganti pria 5 kali, mungkin orang banyak anggap itu orang jelek. Kalau punya suami jangan deket-deket, nanti bisa digoda dia. Mungkin seperti itu, saudara. Betul nggak? Bagi banyak orang dianggap sudah rusak, dianggap tidak baik, dijauhi, disingkiri. Bahkan mungkin bagi dia sendiri nyadari, aku perempuan yang sudah ganti suami sampai pria 5 kali. Aku sudah mungkin gak ada gunanya lagi. Bagi orang banyak, bagi dia sendiri mungkin sudah dianggap rusak. Tapi hebat-hebatnya ada Tuhan Gembala yang baik. Dia justru dekati perempuan ini. Dia justru mengajak bicara dengan tujuan untuk bukakan jalan, dengan tujuan untuk menyadarkannya, dengan tujuan untuk bisa menolong dia supaya perempuan ini bisa bertobat, bisa dapat pengampunan, bisa dapat keselamatan. Yesus benci dosa, tapi Yesus mengasihi orang berdosa. Jangan sampai mati dalam dosanya, jangan sampai mati di neraka, tapi dia rela Allah turun ke dunia jadi manusia. Dia rela korbankan segalanya di atas kayu salib supaya manusia yang berdosa dapat pengampunan, dapat keselamatan, bisa dipulihkan. Itu hatinya Tuhan. Hari ini kalau saudara merasa hidupmu kotor, hidupmu tidak baik, engkau tidak layak, saudara dengar, itu pikiranmu, itu pikiran banyak orang. Saudara sudah enggak ada gunanya. Tapi saudara tahu hatinya Tuhan. Tuhan itu mengasihi. Tuhan ingin saudara mendekat pada dia. Tuhan ingin menyelamatkan saudara. Coba baca sekarang Yohanes 4 ayat 10 sampai 11.
Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah. Apa artinya karunia? Karunia itu bukan karena usaha, bukan karena kebaikan, semata-mata kemurahan Tuhan. Harusnya tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Harusnya tidak patut, dipatutkan oleh Tuhan. Harusnya dibuang, diterima oleh Tuhan. Itu karunia. Kalau engkau ngerti karunia Allah, di dalam Tuhan ada karunia, kemurahan. Bukan karena kita sudah baik, kita belum baik, Tuhan masih mau menyelamatkan kita. Kalau engkau ngerti karunia Allah, dikatakan di sini, dan siapa dia yang berkata padamu, dan saudara bisa tahu siapa Yesus. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang rela jadi manusia. Dia adalah Allah yang sudah korbankan segalanya. Dia adalah Allah yang mencari orang seperti ini. Mencari orang berdosa. Mencari orang yang sudah dianggap rusak. Kalau engkau ngerti kasih karunia dan ngerti siapa Yesus yang berkata, berikan aku minum, niscaya engkau akan minta padanya. Engkau akan datang minta, dan ia telah memberikan padamu air hidup. Air yang akan beri kehidupan. Ya, pengharapanmu dihidupkan lagi. Imanmu dihidupkan lagi. Semangatmu dihidupkan lagi. Air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu? Sayangnya banyak manusia mikir secara logika, secara manusia. Tuhan itu selalu berbicara tentang hal yang rohani, saudara. Tentang pengampunan, tentang keselamatan, tentang kasih karunia. Tapi manusia seringkali hanya menggunakan ini. Engkau enggak punya timba, gimana bisa dapat airnya? Yesus sedang bicaranya bukan air biasa, tapi air hidup yang bisa memberikan kehidupan, yang merubah kematian menjadi kehidupan. Hari ini saja setiap saudara coba berpikir secara rohani, bukan hanya logika. Kalau logika saudara rusak ya dibuang. Betul? Tapi kalau saudara pikir secara rohani, saudara bisa tangkap hatinya Tuhan. Hatinya Bapa yang rela berikan anaknya yang tunggal supaya kita bisa diselamatkan. Hatinya Yesus. Siapa Yesus? Saudara akan buka hati. Saudara akan datang pada dia. Saudara akan minta air yang menghidupkan saudara. Firman yang menghidupkan saudara. Dan itu akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Yohanes 4 sekarang ayat 13-14. Jawab Yesus kepadanya, ya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan padanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Saudara, kita berusaha di dunia, apapun yang kita dapatkan, untuk makan habis ya habis, saudara. Untuk ini habis ya habis, saudara. Butuh terus. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan, Tuhan berkata, maka dalam hatimu akan memancarkan air hidup. Air hidup. Firman Tuhan berkata, saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Roh Allah akan tinggal di dalam kita. Roh Allah akan berkarya, yaitu seperti air yang akan terpancar, terus akan memancarkan, terus akan beri kehidupan, akan beri pengharapan, akan beri iman, akan berikan kasih karunia hidup yang akan nuntun kita, yang akan terus menyertai kita sampai kekekalan. Saat engkau buka hatimu tidak akan kosong lagi. Akan ada pancaran mata air yang hidup, yang terus akan menyegarkan jiwamu, rohmu dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Maka datanglah pada Tuhan. Saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara yang jauh dari Tuhan, datanglah. Saudara percaya, waktu saudara datang, buka hatimu pada Tuhan, saudara akan lihat karya Tuhan yang luar biasa. Bukannya lihat, saudara akan mengalami ada kehidupan kembali di dalam kehidupanmu yang sudah dianggap mati. Saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Datangi saudara, mulai saudara setelah datang, ya ikut ibadah sungguh-sungguh. Ya saudara ikut kegiatan-kegiatan yang berikan, dengar firman sungguh-sungguh saudara. Dan saudara akan lihat terus, itu seperti air
aliran air kehidupan yang menghidupkan pengharapanmu kembali, yang menghidupkan imanmu kembali, yang menghidupkan kesempatan-kesempatan itu kembali dalam hidupmu. Saudara, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saya percaya seperti perempuan ini, saudara, karena dia datang pada Tuhan. Saudara lihat akhirnya, kisahnya, kalau saudara baca, hatinya kosong, dipulihkan. Hanya ada sukacita dalam hatinya. Setelah itu dia pergi, di mana-mana cerita bersaksi tentang Yesus. Di mana-mana dia pergi, ajak orang datang pada Tuhan. Rohnya menyala-nyala, kasihnya menyala-nyala. Ada pancaran yang luar biasa. Bakarannya dipakai Tuhan luar biasa. Sampai dia selamatkan orang begitu banyak. Hidupnya berarti. Betul? Sudah berubah hidupnya. Saya ajak setiap saudara. Saya senang kemarin Jumat. Setiap Jumat di Solo itu ada Miracle Net Worship. Mulai jam 10 malam sampai 4 pagi. Lah Jumat kemarin itu ada yang bersaksi. Seorang wanita bersaksi. Dulunya sebelum ikut Tuhan. Dia berkata dia hidup dalam dosa. Bahkan sampai saya kaget dia berkata. Semua dosa sudah aku lakukan. Enggak dirinci. Tapi kalau sudah ngomong semua dosa aku lakukan, mungkin ini sebanding dengan ini, saudara. Dengan perempuan Samaria minimal. Semua dosa dilakukan, saudara. Dia rasa wah sudah gak layak. Dia rasa sudah rusak. Oh saudara, hidupnya sudah tidak baik. Tapi hebat, dalam hatinya itu punya keinginan untuk cari Tuhan, saudara. Lalu dia dengarkan lewat live streaming itu, saudara. Mulai diam-diam karena keluarganya belum ikut Tuhan, nggak berani keras-keras. Tapi dia ikuti terus, saudara. Lama-lama ya imannya mulai bertumbuh, lama-lama keberaniannya mulai bertumbuh, dan akhirnya dia ikut ibadah, saudara. Lalu ketemu dengan yang lain, bergabung lagi ke Komsel, saudara. Dan setelah itu mulai didorong. Bahkan dia kadang-kadang masih gelisah. Lalu dianjurkan oleh ketua Komselnya, datang Pondok Daud saat engkau sedang gelisah. Dia datang, dia duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dia merendahkan diri dan hadirat Tuhan datang. Dan tangan Tuhan menjamah dia. Dia pulang hatinya penuh dengan damai sejahtera. Mengalami kasih karunia luar biasa. Lalu dia mulai bertumbuh, saudara. Ya ibadah, ikut Komsel dan yang lain-lain, saudara. Satu hari punya kerinduan untuk melayani. Tapi dia juga merasa enggak layak ya. Aku seperti ini kok melayani, saudara. Saya enggak tahu dulu seperti apa. Tapi dia bergumul seolah-olah enggak berani karena enggak layak. Tapi karena dia ikut Komsel, kakak saya mendorong. Enggak apa-apa, semua orang berbuat dosa. Yang penting sekarang bertobat atau tidak. Kalau mau bertobat, Tuhan mengampuni, Tuhan pulihkan, Tuhan mau pakai lagi. Orang di Alkitab banyak sekali orang yang dulu berbuat dosa, tapi waktu mau sungguh-sungguh bertobat, kembali pada Tuhan, hidupnya ditata ya dengan yang baik, dipakai Tuhan luar biasa. Beri tepuk tangan yang melimpah. Hanya dia melangkah, saudara, sekarang jadi pendoa di gereja kita. Sekali lagi, apapun keadaan saudara, rusak seperti apa, yang membuat hatimu kosong, hidupmu kosong, saatnya Tuhan ajak datang pada Tuhan. Engkau akan dapat pengampunan, engkau akan dapat pemulihan, engkau akan dapat lagi pengharapan dari Tuhan. Saudara, terus ikuti dengan baik, saudara akan bertumbuh. Bahkan kalau saudara rindu akhirnya dipakai yang lebih lagi. Saudara, di gereja kita ada STT, Sekolah Tinggi Teologi El Shaddai. Saudara bisa ikut daftarkan. Ini pas pembukaan supaya diperlengkapi. Saya percaya ini Kairos untuk Indonesia. Akan ada lawatan besar-besaran. Akan ada tuan besar-besaran. Tuhan sedang mempersiapkan penuai. Dan saudara, saya percaya saudara bisa dipakai luar biasa. Yang kedua, belajarlah dari Abraham. Saudara, ya, Kejadian 15 ayat 1 sampai 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan apa? Sangat besar. Upahmu akan apa, saudara? Sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan padaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi ya rumah
anakku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan padaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara bayangin ya, Tuhan itu sedang berkata pada Abraham, upahmu besar. Artinya engkau akan dapat upah yang besar, berkat yang besar, kasih karunia yang besar. Tapi jawaban Abraham apa? Untuk apa berkat yang besar? Aku gak punya anak, nanti aku mati. Berkat besar yang nanti diambil sama hambaku Eliezer. Untuk apa berkat? Untuk apa anugerah besar? Gak ada gunanya. Saudara dengar, saat itu Abraham sedang mengalami kosong. Hatinya tidak punya pengharapan. Sampai berkat besar pun sudah tidak dibutuhkan. Untuk apa berkat besar? Aku gak dikasih anak oleh Tuhan. Sebentar lagi aku mati. Ya gak ada gunanya. Berkat besar juga gak ada gunanya. Aku kaya, aku sukses. Lebih sukses lagi untuk apa? Gak ada gunanya. Ada orang-orang kadang ngalami seperti ini. Sukses, mungkin kaya raya. Kedudukannya tinggi. Tapi kadang-kadang ngomong, untuk apa? Ada orang sukses luar biasa. Tapi anaknya hidupnya rusak. Anaknya gak mau melanjutkan usahanya yang sudah sukses besar. Bahkan anaknya jatuh narkoba dan hanya hancur hidupnya. Dia akan berkata, untuk apa? Aku berjuang seperti ini. Untuk apa? Kekayaan yang aku rintis sampai sekarang, untuk apa? Dia sudah gak anggap lagi berkat. Hatinya kosong. Betul, saudara? Saya tidak tahu setiap saudara. Tapi kadang-kadang ada kekosongan karena mengalami sesuatu yang diharapkan seperti Abraham belum mendapatkan. Bagaimana Tuhan itu membangkitkan lagi semangatnya dalam hatinya. Kejadian 15, 5 dan 6. Lalu Tuhan bawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu, saudara baca ya, lalu apa? Percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham sudah, saudara, kehilangan pengharapan. Hatinya kosong. Semua sudah dianggap gak berguna. Tapi Allah punya rencana. Allah punya cara. Dibawa keluar. Sekarang jangan lihat keadaanmu. Jangan lihat keadaan istrimu yang mandul. Engkau sudah makin tua. Lihat janji Tuhan. Lihat bintang di langit. Coba hitung. Kalau kau bisa hitung, coba hitung. Ya, semua bintang. Bayangkan saudara. Dan saya percaya dia mulai lihat di langit. Dia mulai coba ngitung. Gak bisa dihitung. Dia mulai merenungkan betapa luar biasa. Rencana Tuhan itu luar biasa. Tanpa sadar rohnya dibangkitkan. Imannya timbul lagi. Banyak orang hatinya kosong karena sudah tidak punya impian. Sudah tidak punya visi di dalam kehidupannya. Maka kosong. Hanya kosong. Ada orang-orang tua karena merasa sudah tua, gak ada apa-apa, gak ada itu. Dan kadang-kadang akhirnya jadi kosong. Untuk apa hidup? Hanya antri, nunggu waktunya saja. Seolah gak ada apa-apa. Bisa kosong, kesepian, sudah gak ada sesuatu lagi. Termasuk orang-orang yang sukses di bidang apapun. Saudara, saya lihat banyak sekali sekarang orang baru 60, 70 sudah mikir sudah. Gak usah kerja lagi. Sudah untuk apa? Kekayaanku banyak dimakan gak bisa habis. Sampai mati pun gak bisa habis. Ini anakku sudah kaya juga. Sudah pikir gak ada gunanya lagi. Untuk apa? Gak usah kerja. Gak usah berjuang. Gak ada lagi yang diharapkan. Gak ada lagi yang diperjuangkan. Hidupnya kosong. Kenapa? Hanya mikir hidup di dunia. Gak punya visi masa depan. Dengar ya. Gak punya visi lagi masa depan. Ini sudah lebih. Semangat hidupnya pun gak akan menyala. Saudara, kalau kehilangan. Kenapa? Gak mikir. Mikirnya hidup dalam dunia. Saudara lihat Paulus. Dia berkata, bagiku hidup Kristus. Hidup itu ya Tuhan. Nomor satu ya Tuhan. Mati pun untung. Karena sudah ada mahkota. Karena sudah ada pahala yang disediakan. Jadi waktu dia hidup dalam dunia. Tidak hanya untuk hidup kebutuhan di dunia. Tapi dia lakukan sesuatu yang berguna. Karena dia tahu setelah hidup dunia masih ada kehidupan. Di kemudian dia siapkan sesuatu untuk pahala. Untuk mahkota. Betul? Bahkan dia berkata,
kalau aku masih diberi hidup. Artinya, punya arti, kalau aku masih hidup, belum dipanggil pulang, aku harus berbuah banyak. Selama masih hidup, masih berbuah. Selama masih hidup, masih berbuah. Selama masih hidup, masih berkarya. Selama masih hidup, masih punya kesempatan. Pahala yang lebih, kemuliaan yang lebih, pahala yang lebih. Ada pengharapan di hidup kemudian. Banyak orang gak nyadari, hanya mikir hidup di dunia. Saudara akan mengalami kehampaan. Betul? Padahal Tuhan itu punya rencana lebih. Ya, kalau kita hidup sia-sianya nunggu waktunya ngapain lama-lama, check out saja, pulang saja, selesai. Ya toh? Coba kalau saudara punya anak ya, sekolah di luar negeri gitu ya saudara ya. Lalu sudah lulus gitu saudara. Lalu saudara tanya dia ngapain di sana, nganggur. Lalu saudara akan ngomong apa? Kerja. Kan gitu toh saudara, betul gak? Betul gak? Ngapain nganggur? Sudah kuliah selesai kok, kerja. Lalu 1 bulan saudara tanya lagi, mana sekarang? Sudah kerja? Belum. Nganggur. Saudara ngomong apa? Kerja. Ya atau ya? Bulan kemudian 2-3 bulan saudara telepon lagi. Gimana sekarang sudah kerja? Enggak, belum. Masih nganggur. Apa kata saudara? No, tahu tak? Pulang. Orang Solo ngomong mulai. Ngapain nganggur di sana? Bapak di surga juga sama. Kamu di dunia ngapain sih? Kalau nganggur terus mulai baik. Pulang. Loh ya saudara. Jangan sia-siakan kehidupan. Ada pengharapan. Enggak akan terus gigih. Saya tidak hanya ngomong loh saudara. Saya ngalami ya. Saya umur 71 tahun. Bukan pensiun. Tuhan beri visi jauh lebih besar. Betul? Setelah PIK 1, Tuhan berikan untuk gereja kita. Lalu mulai tahun 22, Tuhan beri visi di Solo. Tuhan beri tanah 20 hektar lebih untuk dibangun. Jadi pusat kegerakan Roh Kudus. Untuk dibangun, mencetak penuai-penuai. Dan sekarang sudah mulai pembangunan. Justru diberi visi lebih besar. Selama hidup itu kesempatan berkarya. Hati saudara tidak akan kosong. Saudara akan bergairah. Saudara akan semangat. Dan kalau saudara sudah kosong, cepat tua. Makin cepat loyo. Makin cepat mati. Tuh, betul kok saudara? Orang itu kalau sudah kehilangan semangat, lemah, kekuatannya hilang. Selama kita masih menyala, kekuatannya tambah. Kekuatannya tambah. Kekuatannya tambah. Kekuatannya tambah. Miliki visi. Miliki impian. Saya mau sajak saudara lihat sedikit saudara. Progresnya itu cepat sekali. Jadi itu mulai tahun 22 Tuhan baru bicara. Lalu persiapan semua. Saudara, kita persiapkan semua. 1 tahun lebih. Ya mulai Tuhan sudah tolong semua selesai. Siap pembangunan. Jadi waktu Maret saudara. Ya kita sudah mau deal dengan kontraktornya. Saya minta kontraktornya datang ke Solo. Saya mau ngomong dulu, karena ini bukan pembangunan biasa. Ini bangun Holy Land Experience, saudara. Saya suruh datang, saya tunjukkan, saya pernah bawa arsitek ke sana untuk lihat semua, di foto macam-macam, di gambarnya sudah seperti itu. Saya berikan dia linknya untuk lihat di sana. Bisa enggak bangun ini? Ini bukan bangunan biasa, tapi dia berkata, siap, bisa. Lalu setelah dia berkata, siap, bisa, saya tanya, kapan selesai? Jawabannya itu membuat saya kaget. Dia ngomong apa? Kapan selesai? Desember. Dia ngomong Desember. Saya kaget. Desember. Saya pikir itu berapa tahun loh. Saya ngomong sungguh Desember. Sungguh. Ya sudah saya ngomong. Pasti ya. Desember ya. Kalau sampai mundur lebih daripada Desember. Kena apa? Penalti. Kena denda. Mundur 1 hari, kena denda 1 hari. 1 minggu, denda 1 minggu. 1 bulan ada dendanya lebih besar lagi. Lalu dia ganti kaget. Oh kalau gitu jangan Desember. Februari saja katanya. Tapi dia tidak mau kalah. Februari Pak. Lalu dia gak ngomong. Jangan saya yang dikasih ultimatum. Termasuk gereja. Kalau bayarnya mundur, denda. Betul saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa, kita kagum. Tuhan gerakkan jemaat untuk mensupport semua. Dan ini baru mulai April loh saudara. Ini pembangunan sudah luar biasa. Ini bukit doa.
kita dahulukan karena kita mau mengandalkan Tuhan. Ini proyeknya Tuhan, bukan proyeknya kita. Saudara, ya sehingga kita terus mengandalkan Tuhan. Saudara lihat ini nanti ruang-ruang doa, gua-gua doa, saudara. Ini sudah ada, siap semua. Kalau sudah jadi seperti ini loh saudara. Ya ini sepenuhnya sudah dibiayai. Saya umumkan hanya 1 bulan langsung habis. Semua ada yang membiayai. Ada 1 ruang, ada 5 ruang. Sendiri-sendiri saudara. Saudara lihat, ya yang dulu tadi. Kembali 1. Nah, saudara lihat tadi atasnya. Sekarang ini baru minggu ini, saudara. Ya, sebentar lagi pintunya. Saya lihat ini bulan kalau tahun ini sudah pasti sudah bisa dipakai. Ya, saudara. Nanti seperti ini. Lanjutkan lagi. Dan buat saya kaget besar, saudara. Saya bandingkan dengan ruang doa di mana-mana. Ini lebih besar. Saya berdiri aja, saudara, masih tinggi. Dan satu lagi yang saya heran. Saya pikir dulu panas ya. Saya waktu masuk di sini sejuk. Tuhan itu berkarya luar biasa, saudara. Iya, lanjutkan lagi. Apa lagi? Ya kalau ini gereja segala bangsa, tempat Yesus di Taman Getsemani berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jangan kehendakku. Kehendakmu saja yang jadi, saudara. Lah ini dibangun, saudara, sudah seperti ini. Nanti kalau jadi seperti ini, saudara. Ya ini sudah, loh, belum, jangan ganti dulu. Ini sudah dibiayai sebagian. Artinya tadi kalau yang tadi ada orang biayai 1 bangunan, tapi ada 1 bangunan dia ikut saja. Jadi enggak semua, nanti ada orang yang lain. Jadi kalau sampai diberi nama ya namanya beberapa orang. Karena ini baru sebagian. Ya, lanjutkan lagi. Apa lagi? Saudara, ini gereja yang berkokok, saudara. Waktu Tuhan Yesus menyerahkan Getsemani, dibawa ke rumah Kayafas, imam besar. Lalu nunggu besok pagi mau dibawa ke Pilatus, dimasukkan penjara bawah tanah. Saudara, yang pernah ke sana, kalau saudara masuk penjara bawah tanah, saudara nangis. Bisa merasakan betapa penderitaan Tuhan Yesus, saudara. Ini sedang dibuat untuk penjara bawah tanahnya. Kalau sudah jadi seperti ini, saudara. Ya, sebut gereja yang berkokok karena disitulah Petrus menyangkal 3 kali, saudara. Iya, saudara. Ini belum ada yang membiayai. Lanjutkan lagi. Iya, apalagi? Ini gereja panggilan Petrus. Apakah kau mengasihi aku 3 kali? Dijawab, aku mengasihi Tuhan. Tuhan berkata lagi, gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Tempat itu tempat kalau bagi saya luar biasa. Kenapa? Setiap kali saya mimpin Holy Land dan sampai di situ, semua orang yang mundur dijamah oleh Tuhan kembali bangkit melayani. Sampai pendeta-pendeta, hamba Tuhan yang undur karena goncangan, akhirnya tersungkur kembali seperti rasul-rasul, dipulihkan di situ, dibangkitkan seperti Simon, melayani lagi. Luar biasa, ini sudah sepenuhnya dibiayai. Ya, lanjutkan lagi. Apa lagi? Ini Kapernaum, ini adalah sinagog. Bagi orang Israel, bait Allah itu hanya 1 di seluruh dunia. Tempat-tempat yang lain namanya sinagog. Tempat mereka kumpul, tempat mereka berdoa, tempat mereka mengajar. Itu sinagog. Ini adalah reruntuhannya, saudara. Ya, reruntuhannya. Ini sedang disiapkan. Coba lihat nanti juga ini pilar-pilar nanti akan dibangun di situ, saudara. Sudah disiapkan. Ini juga punya pengajaran luar biasa. Depannya ini ada reruntuhan penduduk, saudara. Rumah penduduk. Pelajarannya, kalau mereka bangun rumah, mereka pakai ya batu-batu lokal di sana hitam murah. Tapi kalau untuk Tuhan, semua yang untuk Tuhan yang terbaik. Lebih baik dari rumah mereka. Dan luar biasa, Tuhan dinomorsatukan. Maka Tuhan juga menomorsatukan mereka. Lanjutkan lagi. Ini Danau Galilea. Saudara, nanti ada perahu yang bisa berlayar di situ. Ya, belajar merasakan experience Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik perahu di Danau Galilea. Lanjutkan. Ya, ini Sungai Yordan, nanti tempat baptisan. Semua, saudara, di Solo yang baptisnya akan di Sungai Yordan. Di situ, di Jakarta. Kalau mau ingin baptisan di Sungai Yordan, juga bisa di situ. Kalau di Israel lebih bagus, tapi mahal. Puluhan juta. Ya, nanti semua baptisan akan di situ. Ini kubur Yesus yang sedang disiapkan juga.
Apalagi? Ya, ini kenaikan Tuhan Yesus, saudara. Ada banyak. Satu misal perjamuan kawin di Kana juga sedang dibangun. Besok semua yang menikah juga pernikahannya diberkati di perjamuan kawin di Kana. Ada tindakan profetik supaya saat pernikahannya ada masalah seperti pernikahan di Kana, ada mujizat Tuhan. Ada anggur baru, saudara, yang tawar diperbarui. Ada kasih karunia banyak. Sekali lagi, jangan kehilangan visi. Sudah, Tuhan akan beri visi yang lebih dan lebih beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir, belajar dari kehidupan Yakub, saudara. Kejadian 37 ayat 34, 35. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anak laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia, tetapi ia menolak dihiburkan. Serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Ceritanya, Yakub ini punya 12 anak, saudara. Tapi Yusuf itu paling dikasih karena dia punya sifat mentalitas yang paling baik. Dia anak yang jujur, dia anak yang baik. Jadi Yakub punya pengharapan untuk anak ini. Ya, kalau diserahkan yang lainnya nggak beres, Yusuf ini beres. Dia punya pengharapan besok bisa menjadi mungkin yang melanjutkan. Kedua, selain Yusuf baik, Yusuf itu seorang pemimpi. Yakub itu juga seorang pemimpi. Yakub seorang pemimpi, ini anak satu-satunya juga seorang pemimpi. Jadi dia punya pengharapan besar. Besok yang akan melanjutkan adalah Yusuf. Tapi saudara, waktu dia beri jubah yang sangat mahal, itu pikirnya untuk datangkan kebaikan. Tapi nyata saudara-saudara iri. Dia ditangkap, masukkan sumur, diangkat, jual. Jadi budak di Mesir. Lalu saudara-saudaranya ambil jubah ini, sembelih domba, darahnya ditaruh di situ, bawa pulang. Ayah Yusuf diterkam, binatang buas mati. Ini jubahnya masih ada. Begitu Yakub lihat jubahnya itu nangis, tersungkur, sudah tidak mau dihibur lagi. Terus, saudara tahu nggak? Selama 13 tahun. Padahal Yusuf mati apa enggak? Saya tanya, padahal Yusuf mati enggak? Enggak. Dalam hidup saudara dengar ya. Yang saudara takuti, yang saudara buat gelisah, yang saudara tangisi, itu kadang-kadang belum tentu terjadi. Belum tentu benar. Takut sendiri, bingung sendiri, sakit hati sendiri, galau sendiri. Padahal tidak. Dia nangis, dia menyesal, dia putus asa, dia enggak mau dihibur, dia menyiksa dirinya sendiri. Tapi sebetulnya tidak terjadi. Saudara harus tahu loh. Jangan sampai sesuatu yang belum pasti sudah ketakutan. Ini krisis, barang China banyak sekali. Nanti kita jatuh. Ya mungkin pabriknya tutup. Kalau pabriknya tutup karyawannya PHK. Sudah jangan terlalu bingung-bingungilah saudara. Percaya saja dunia memang gelap. Tapi terang Tuhan datang pada anak-anaknya. Punya hukum yang lain. Yang bisa memberkati sekalipun keadaan krisis. Betul saudara. Jangan kita kacau sendiri yang belum tentu. Dunia punya aturannya, punya hukum. Tapi dalam Tuhan kita punya hukumnya Tuhan. Dunia dalam gelap, tapi terang Tuhan turun atas kita. Hukumnya kan beda toh. Kita memang hidup dalam dunia yang krisis. Dunia yang gelap. Tapi ada hukum yang lebih daripada gelap. Terang Tuhan yang datang. Berkat Tuhan yang datang. Kasih karunia Tuhan datang. Malah kita diterangi, kita tidak gelap, kita tetap terang, malah jadi terang. Betul saudara. Saya lanjutkan ya, setelah itu Kejadian 45 ayat 26, 28. Mereka menceritakan padanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Waktu kemarau, kekeringan, Yakub kirim anak-anak yang lain ke Mesir cari gandum, ketemu Yusuf, kaget semua. Mereka ketakutan,
Tapi Yusuf memaafkan mereka. Malah minta ayahnya dibawa ke sana. Lalu mereka pulang beritahukan pada Yakub. Yusuf masih hidup. Malah jadi penguasa di Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Karena mereka itu pembohong. Suka bohong. Selalu bohong. Sampai ayahnya sudah nggak bisa percaya. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya. Maka bangkitlah kembali semangat Yakub. Maka bangkitlah kembali. Ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Sajak setiap saudara. Jangan hanya berpikir yang belum tentu. Nyatanya Tuhan berkarya. Yang kita anggap mati, ternyata sedang dipakai Tuhan memuliakan. Saudara ngalami tutup pun jangan takut. Mungkin Tuhan merencanakan satu usaha yang lain. Yang membuat saudara lebih naik lagi. Saudara di PHK pun, ya jangan karena saudara dosa ya. Karena tutup macam-macam. Jangan takut. Tuhan itu punya rencana yang tidak bisa dikalahkan oleh keadaan dunia. Hidup kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan keadaan. Bukan di tangan dunia. Bukan di tangan orang lain. Di tangan Tuhan. Arahkan hati pada Tuhan. Jadikan dia satu-satunya. Yang kita andalkan. Yang kita percayai. Yang kita harapkan. Amin. Jangan berharap pada apapun. Pada dunia jangan berharap. Ya, pada orang lain jangan berharap. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Saya mau tanya boleh ya Pak ya? Boleh ya? Bu, suamimu ini bisa membahagiakan kau apa enggak? Jujur bisa membahagiakan apa enggak? Suamimu ini bisa membahagiakan kamu apa enggak? Bingung jawabnya. Saudara istri-istri yang jawab sendiri ya. Suamimu bisa membahagiakan kamu enggak? Kalau saya tanya suruh jawab mungkin sungkan ini suamiku marah nanti. Tapi sebenarnya saudara dengar ya. Tidak ada orang yang bisa membahagiakan kita. Enggak ada. Yang bisa membahagiakan kita hanya Tuhan dan respon kita. Misalnya ya. Saudara menikah jangan berharap enggak ada masalah. Pasti ada masalah. Kadang-kadang beda pendapat. Kadang-kadang bisa ini dan itulah. Itu tergantung saudara. Tuhan bisa tolong saudara. Saudara nanggapi rencana Tuhan. Saudara sudah diberi pasangan yang paling tepat untuk saudara. Belajar lapang hati. Betul? Jangan mengharapkan orang lain. Orang lain gak bisa. Kita sendiri. Tuhan mau berkarya seberapun kalau sukanya mudah tersinggung. Mudah sakit hati. Mudah pahit hati. Saudara gak bahagia. Mudah ketakutan gak bahagia. Percaya Tuhan. Jadikan dia satu-satunya yang bisa dipercaya. Yang diharapkan. Saudara akan mengalami kasih karunia dan anugerah. Saya tutup dengan satu kesaksian yang luar biasa. Jemaat kita ada satu orang menikah. Lalu berdoa untuk bekerja Tuhan berkati. Setelah sukses lupa Tuhan. Nah banyak yang gitu saudara ya. Kalau belum apa-apa cari Tuhan. Diberkati sibuk Tuhan. Sudah lupa Tuhan. Habis lagi. Dia sadar dia kembali pada Tuhan. Waktu dia kembali ke Tuhan. Di gereja kita. Ibadah terus berseru pada Tuhan. Saudara. Dia mulai sungguh-sungguh pada Tuhan. Lalu dengar khotbah Bunita. Dia sedang cari tuntunan Tuhan. Bunita berkata kalau kamu mau dengar suara Tuhan. Doa puasa 100 hari. Dia pernah ngajar tuh ya. Doa puasa 100. Doa yang benar-benar. Puasa doa yang benar ya. Tidak asal ya. 100 hari. Aku jamin. Gak bisa dengar suara Tuhan. Dia ikuti saudara. Doa puasa 100 hari. Sementara dia doa puasa 100 hari. Tuhan itu bicara. Suamimu disuruh keluar dari kerjaannya. Bingung saya. Aku nganggur. Usahaku sedang habis. Suamiku kerja kok disuruh keluar. Dia bergumul, dia tanya lagi dengan Tuhan, loh gimana Tuhan? Tuhan berkata, karena lingkungan di tempat dia kerja itu jahat, tidak baik. Nanti kalau enggak hati-hati suamimu akan terpengaruh. Engkau bermain lumpur, satu kali akan kena lumpur. Akhirnya dia bilang dengan suaminya, pertama sulit,
Tapi akhirnya suaminya mau. Nah sekarang nganggur. Uangnya dari mana? Penghasilannya gimana? Dia doa dengan Tuhan. Tiba-tiba masuk dalam pikirannya. Suamiku harusnya kerja di bos yang pertama dulu. Tapi dia yang mikir, apa mau bosnya dulu? Uang sudah keluar kok. Ditinggal kok sekarang apa mau terima lagi? Dia nggak berani hubungi. Namun 3 hari kemudian bosnya malah cari dia. Diminta kembali ke sana. Malah diberi ya PK 3 kali lipat. Saudara sudah tepuk tangan tapi belum apa-apa. Lalu kerja. Dan setelah itu dia juga dipulihkan. Diberkati. Dia sendiri usaha diberkati. Satu hari tanya dengan suamimu. Sekarang apa benar? PK-mu itu berapa toh? Ya dia mau PK-nya berapa? Suaminya ngomong apa? PK-nya dia sekarang 15 kali lipat. Dunia punya hukum. Tapi kita punya hukum sendiri dalam Tuhan. Krisis ya krisis. Bukan krisis baik. Tapi ada berkat Tuhan. Sekalipun gelap, ada terang yang bisa menerangi. Betul saudara? Andalkan Tuhan. Kita pujikan satu-satunya. Satu-satunya yang ku Semua bagi diri saudara. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber Katakan pada Tuhan, kau satu-satunya Tuhan. sumber Apapun keadaan saudara. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara angkat tangan saudara ke atas dan mulai berdoa pada Tuhan. Musik dan isinya tetap saja nyanyikan tapi agak pelan. Saudara mulai berkata-kata pada Tuhan. Katakan kau satu-satunya Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Engkau satu-satunya Tuhan yang aku percaya. Engkau satu-satunya Tuhan yang aku andalkan. Daripadamu Tuhan datangnya pertolonganku. Katakan terima kasih Tuhan. Hari ini kau berbicara. Aku tahu tidak kebetulan. Hari ini aku datang di ibadah ini sehingga aku bisa mendengar firman-Mu. Aku percaya tidak kebetulan. Tuhan yang sudah menuntun aku Tuhan. Firman-Mu menjadi pewahyuan. Firman-Mu menjadi pembukaan ilahi. Firman-Mu menjadi rema. Berbicara pribadi untuk aku Tuhan. Katakan aku percaya dengan firman-Mu. Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Satu-satunya yang aku harapkan. Satu-satunya yang aku percayai. Satu-satunya yang aku akan taati dan setia senantiasa. Berdoa pada Tuhan saudara. Katakan Tuhan Engkau jaminan. Aku tahu Tuhan hari ini, sore hari ini aku akan mengalami pelepasan. Aku akan mengalami penyelesaian. Aku akan mengalami kemerdekaan. Aku akan mengalami kelegaan. Aku akan mengalami mujizat. Aku akan mengalami jawaban doa. Aku akan mengalami breakthrough terobosan. Dan Engkau segalanya bagi setiap kami. Kami tahu Tuhan. Sekali lagi, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus. Kami panjatkan doa dan kami terima dengan iman firman-Mu dan kami ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin.